Halo kawan Lamban. Nah, kita ketemu lagi di channel Lamban Garage YouTube. Kali ini kita mau cerita bahwa kita punya service namanya one day service, yaitu customer datang sehari harus kelar kerjaannya. Salah satu contohnya adalah Hilux ini. Sebenarnya beberapa kali bulan ini kita sudah laksanakan itu one day service, yaitu biasanya pemasangan shockbreaker, per, ban velg, upper arm, sama sporing, finishing sporing sama tuning. Tetapi untuk fasilitas one day service itu harus terprogram, artinya harus terschedule. Jadi teman-teman bisa telepon dulu, minta penawaran dulu. Setelah penawaran oke, baru DP dan kita jadwalin. Kenapa? Contohnya sekarang di belakang kita ini ada Hilux GR 2,8 warna merah. Ini Hilux kedua GR yang masuk ke Lamban Garage. Yang pertama yang putih, ini yang kedua yang merah ini. Yang mobilnya jarang banget, dan ini mobil yang harganya gile, 700 juta lebih, dan memang performanya oke banget. Nah, balik lagi, dia itu pasang shockbreaker Provider monotube reservoir. Artinya kalau Provider monotube reservoir berarti kalau dipasang di Hilux ini kita harus cari data dulu, bumpernya standar atau enggak. Kalau masih standar, ada penambahan bobot yang lain enggak? Misal ban sama velg udah di-upgrade enggak? Ternyata ini sekarang udah di-upgrade pakai Maxxis Bravo 285/7017 sama peleknya pakai Black Rhino. Nah, kita estimasikan bobotnya dia, di data kan ada, di spesifikasi barang itu ada. Terus kita setup kan shockbreaker itu, kita bongkar dulu, kita revolving dulu sesuai dengan penambahan bobot ini. Supaya apa? Supaya nanti setupnya, nitronya itu akan kita set di antara 100 sampai 150. Kliknya di nomor 3, nomor 4. Jadi punya klik ke belakang lebih empuk, punya klik ke depan lebih keras. Jadi kalau memang sometimes ya yang punya mobil itu bawa barang banyak atau bawa beban banyak, itu tinggal dikerasin, atau off-road tinggal dikelempukin, atau light off-road tinggal diempukin gitu loh. Jadi punya setelan yang panjang dan sudah di valving juga supaya nyaman, jauh lebih nyaman daripada standarnya. Nah, untuk optimasi shockbreaker itu berarti kan butuh data penambahan bobot mobil sama modifikasinya. Nah, itu butuh waktu, makanya harus PO dulu, harus konsultasi PO. Setelah PO kita bikinkan penawaran di DP, shockbreaker itu kita siapkan dulu, kita valving dulu. Setelah di valving, mobil datang tinggal install, contohnya seperti ini. Nah, ini sehari bisa jadi. Jadi pagi ini kita install, terus yang penting masuk ke Lamban Garage maksimal jam 9 lah. Kita install, ini sekarang lagi install shockbreaker depan, upper arm. Terus nanti kira-kira jam 3 itu sudah kepasang yang belakang, shock belakang sama pernya ini pakai LGX. Habis itu masuk ke sporing, fine tuning di jalan, kelar gitu loh. Sore malam kelar, biasanya begitu. Jadi bisa kita one day service, bahkan ditinggal ke mall, kita ke kulineran pagi, sore ini malamnya diambil, selesai. Nah, itu contoh Hilux yang kita kerjain. Banyak banget, nggak hanya Hilux, bisa line closer, bisa macam-macam lah. Kita bisa urusin itu sehari, bahkan sama remap pun kadang-kadang sehari beres. Cuman yang penting terjadwal dan input data terhadap setup suspensi itu jelas. Setelah itu suspensi kita siapin dulu gitu loh. Sama halnya saat kita kirim suspensi, saat kita kirim ada orderan suspension yang butuh di revolving, itu selama data mobilnya itu lengkap, kita sudah punya data nih, database untuk naik mobilnya dengan bobot sekian, valvingnya sekian. Kalau untuk bobot sekian, valvingnya sekian, itu udah ada. Tinggal kita kirim, bisa install sendiri juga, dan itu sudah di valving lewat Lamban Suspension. Contohnya gini. Ini kita bicara ya, ini helmnya Mas Andi dari Bekasi yang sehari harus kelar. Ini ada shockbreaker Provider monotube, upper arm Provider. Kliknya ini kita setel mesti di 3, di 4, di klik tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Terus ini ada stiker ini, kalau shockbreaker udah di stikerin itu berarti udah di revolving gitu. Kalau belum, ya belum di revolving, harganya beda. Tapi sekali revolving ini garansi seumur hidup tuningnya. Jadi setiap saat aja mampir ke Jogja, kalau memang kurang gimana, bilang aja, kita kan valving ulang atau kita setup ulang gitu. Nah, sama belakang pengerjaannya adalah ganti per nomor sini. Pernya ini udah disiapin 3 lembar per. Nah, nanti per nomor 2, 3, 4 kita ganti. Punyanya Kijang, shocknya kita ganti juga.
Terus stopper karetnya itu ujungnya kita ganti semua. Jadi jauh lebih lembut. Cuma masalahnya kalau punya Kijang LGX itu maksimal bawa beban cuma 600 kilo. Lebih dari itu mobilnya turun. Nah, kalau beban yang dibawa itu lebih dari 600 kilo, misal 1 ton gitu, pakainya pakai tough dog. Kita siapin juga ada. Kita tough dog ada, Ome ada. Tinggal sesuai kebutuhan customer. Cuman kalau sama-sama kosong, paling empuk pakai Kijang. Paling empuk diantara pakai per yang lain. Gitu. Kalau suspensi shock ya, kalau sudah Profinder minimal monocup itu bisa di setup. Itu udah maksimal lah. Bisa juga pakai Ome BB51, bisa juga pakai TGM. Cuman kalau Ome BB51 masalahnya adalah per depannya itu terlalu keras untuk non-load atau tidak ada bumper besi. Kalau ada bumper besi ARB, ada winch, pakai BB51 oke. Tapi kalau enggak masalah. Kalau TGM kadang-kadang kalau dipasang diginiin itu ya masalah. Springnya kekerasan juga. Kadang-kadang kalau TGM springnya bisa diganti karena springnya pakai King Spring Australia. Tapi kan jadi tambah budget atau over budget. Jadi kalau pakai Profinder itu pakai spring standar bisa. Suatu saat pasang bumper, bisa pasang spring raw, bisa pasang spring Predators, macam-macam. Ironman. Jadi shockbreaker ini lebih available lah dan harganya jauh lebih murah. Itu nanti kita terusin YouTube-nya. Kita fine tuning atau kita quality control sekalian di sore hari. Oke, ini pulang kondangannya Widan, terus quality control Hilux. Mobilnya udah beres, sempat 2 kali bongkar karena kita pengen tuning yang maksimal karena Hilux GR itu ternyata setupnya beda dengan Hilux biasa. Dia sudah punya karakter spring depan belakang itu berbeda, lebih lembut daripada springnya Hilux yang biasa ternyata. Jadi shockbreakernya pun harus kita bongkar lagi untuk menyesuaikan setup ya biar maksimal. Dan juga kita diminta pas setup ban pakai Bravo. Bravo itu banyak relatif keras setupnya, jadi agak berbeda sedikit. Yuk kita setting. Aduh. Oke guys, masih pakai pakaian dinas demi customer. Oke. Waduh, kita masih pakai batik ini. Bukan habis rapat DPR, tapi habis nyumbang. Karena Widan itu salah satu adminnya Lamban Wheels itu nikah dia. Untung aja laku. Kekhawatiran kita pelek-pelek laku, Widannya nggak laku. Ini adalah Hilux GR 2800 cc 1 GD. Wah, enak banget nih mobil. Ternyata Hilux GR itu memiliki karakter spring yang berbeda daripada Hilux biasa. Dia lebih empuk. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman pengen punya suspensi lebih empuk tapi tetap mudah gitu pasangnya, udah pasang aja springnya punya Hilux GR. Pasti lebih empuk. Depan belakang loh. Kalau si Hilux biasa itu kan belakang mental-mental banget. Kalau GR enggak, lebih soft dia. Makanya tadi sempat kecolongan, kita harus bongkar shockbreaker lagi menyesuaikan kondisinya spring yang ada. Walaupun spring udah kita modifikasi juga sebagian. Nah, jadi ini mobilnya oke. Cuman kita punya satu PR, yaitu bannya pakai Maxxis Bravo 980. Itu karakternya keras. Jadi harus ada ini treatment khusus. Ini udah depan udah enak banget. Depan enak banget, tinggal belakang karena belakang ini kalau kita empukin lagi itu juga problem karena tidak bisa muat barang banyak. Maksimal bisa jadi sekitar 500 kiloan. Nah, di per belakang itu juga ada sensor. Sensornya itu sensor apa? Kalau di Hilux itu sensor untuk mengatur lampu depan. Jadi kalau mobilnya dikasih muatan, belakangnya turun, lampu depannya turun sendiri gitu, sesuai dengan sensor yang dipasang di per belakang. Canggih juga. Sebenarnya sensor itu bisa kita calibrate lagi pakai sistem
Kalau kita pakai shockbreaker yang canggih, yang ada motoresnya untuk gerakin ribbon sama compression, itu juga bisa dipakai untuk sensor, biar shockbreakernya bisa keras sendiri, empuk sendiri, membuat mobil ini lebih stabil. Tapi balik lagi, mobil ini GR28 yang dikirim dari Bekasi, yang sehari harus kelar, yang kita harus tuning, terus kita pasang provider monocoop depan belakang, pernya masih standar depan, yang belakang pakai standar tapi nomor 345 nya pakai Kijang LGX. Ini sudah membuat dia lift 2 inch kira-kira sekarang, karena banyak udah di-upgrade jadi 285 70 17. Peleknya udah pakai Black Rhino, jadi peleknya udah lebar, udah 9 in. Banyak 285 itu pas pakai pelek 9 in, jadi napaknya 100% gitu, jadi mobil bisa napak sempurna. Terus ini tinggal fan tuning suspensi gitu. Upper arm depan juga diganti karena liftnya sudah 2,5 in, 2 in menuju 2,5 in, jadi diganti jauh lebih bagus. Sebelum dipulang ke Bekasi hari ini, kita pastiin quality control dulu, kita pakai kencang, gelombang-gelombang, terus nanti baut semua kita cek lagi baru boleh dibawa pulang. Rasanya feel-nya beda ya, nyetir 28 sama enggak itu. GR28 itu lebih apa ya, lebih mewah, semuanya lebih mewah, dan mesinnya lebih powerful karena memang 2800 cc. Ini kemarin sempat kita upgrade sedikit, kita upgrade apa yang kemarin ya, stroker pump injektor, remap pipa intercooler, itu 330 HP, jadi naiknya banyak banget. Gila memang, cuman harganya gila juga nih mobil, 700-an juta. Dan senengnya, mewahnya, ini semua plafon hitam semua, jadi udah kayak mobil, udah kayak Harrier aja, udah kayak Alphard aja, menyenangkan. Nah, ini salah satu mobil Hilux yang termewah, double cabin termewah, walaupun sekarang ada Raptor ya yang harganya 1,1 M, tapi kita belum pernah pegang itu Ford Ranger. Raptor yang paling baru ini, nggak gimana sensasinya nggak tahu. Wow, asik. Oke, kita mau quality control Hilux GR yang baru banget, baru 600 kilo. Itu pun dibawa Jogja sampai Jakarta. Ini lari 130, 140. Mobilnya stabil, kayak naik Fortuner. Cuman belakang memang agak keras sedikit kalau dibanding Fortuner, tapi untuk Hilux kena banget. Ini kita belok 100 km per jam, tidak ada limbung, dan suspensinya oke. Sangat oke. Enak. Belakang gak kerasan, belakang kliknya berapa, Le? 3 sama. 3, terus nitronnya? 100. Oke, belakang kurangin dulu dong, 2 klik. Nah, ini mobil yang, ini shockbreaker yang sudah kita revolving. Revolving itu tujuannya yaitu kita punya klik di tengah-tengah, di nomor 3 gitu. Jadi kalau pengen lebih keras lagi tinggal diklik, pengen lempuk lagi tinggal diklik. Kalau kita nggak kita revolving, kita nggak dapat setelan itu, pasti kekerasan. Apalagi mobilnya tanpa beban gini, artinya nggak ada penambahan beban di mobil seperti bumper, bed rack, tenda dan lain-lain. Jadi ini, tapi karena kliknya maju dan mundur, jadi enak aja. Kalau mau overload bisa diempukin, kalau mau overland bisa dikerasin, atau bawa beban dikerasin. Karena kita nggak bawa setelan nitro, belakang kita coba aku turunin dari 3 klik ke 2 klik dulu. Kita coba turunin dulu deh. Tapi overall udah enak. Depan terutama, depan empuk jauh. Belakang memang sebenarnya kita bisa empukin lagi dengan cara ngurangin spring, cuma sayangnya itu konsekuensinya adalah muatannya nanti kurang dari 600 kilo. Ini setupnya sampai 600 kilo, jadi aman dipakai untuk muatan 600 kilo. Kalau kita kurangin ya bisa kurang gitu loh, kadang-kadang itu fungsionalnya jadi berkurang. Tapi ini jauh lebih empuk daripada pernya Hilux GR.
keras banget. Walaupun lebih empuk daripada si Hilux yang biasa. Makanya teman-teman yang punya Hilux biasa, kalau pengen lebih empuk dan murah, beli aja pairnya Hilux GR, pasang depan belakang atau belakang aja minimal. Itu sudah solusi banget. Oke, kita udah pindah kliknya ke klik 2 lah, kan langsung enak kan? Langsung smooth. Itulah enaknya Profender yang sudah di revolving. Mobilnya wes enak ini, enak banget, tinggal dicek sporingnya aja. Karena sudah di lift kit, makanya kita harus sporing ulang. Depan kita sporing udah beres.